Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Mulia dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 140462594. Di sini saya akan membahas studi kasus yang pertama. Menurut saya, kasus ini itu menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya tidak pernah benar-benar selesai. Sebuah teori bisa saja dianggap kuat selama bertahun-tahun, tetapi ketika muncul data yang baru yang berbeda dari data sebelumnya, teori ini tuh harus diuji kembali. Nah, disinilah filsafat ilmu memiliki peran penting untuk menilai apakah sebuah teori ini masih layak dipertahankan atau perlu diperbaiki. Dalam filsafat ilmu, kebenaran ilmiah bukan berarti mutlak dan tidak bisa berubah. Kebenaran dalam sains ini bersifat sementara selama masih didukung oleh bukti dan hasil penelitian. Karena itu, teori lama tentang mekanisme DNA yang diajarkan oleh profesor tersebut tidak boleh dianggap sebagai kebenaran final. Ketika tim peneliti muda menemukan fakta baru bahwa pada beberapa spesies proses reproduksi sel dipengaruhi faktor lingkungan secara lebih kompleks, maka temuan itu harus diterima sebagai bagian dari proses perkembangan ilmu. Kalau dilihat dari sisi epistemologi, filsafat ilmu membantu menilai bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Dalam kasus ini, yang dinilai bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga metode penelitian yang digunakan mereka. Tim peneliti muda menjelaskan desain eksperimen, pengumpulan data, dan analisis statistiknya mereka. Artinya, validitas teori itu ditentukan oleh proses ilmiah yang dijelaskan logis dan dapat diuji ulang oleh peneliti lain. Jadi, sebuah teori tidak dipertahankan karena siapa yang membuatnya atau karena sudah terkenal, tetapi karena bukti ilmiahnya memang kuat. Dari sisi ontologi, filsafat ilmu membantu memahami hakikat masalah yang sedang diteliti. Awalnya teori lama menganggap mekanisme DNA bekerja secara tetap dan universal. Namun penelitian baru menunjukkan bahwa realitas di alam ternyata lebih rumit. Ada pengaruh lingkungan yang sebelumnya belum dipahami. Ini membuktikan bahwa objek ilmu pengetahuan memiliki sifat yang kompleks dan selalu mungkin ditemukan sisi baru yang belum diketahui. Kemudian dari sisi aksiologi, filsafat ilmu mengajarkan etika dan tanggung jawab ilmuwan. Profesor tersebut sebenarnya bisa saja menolak mentah-mentah penelitian baru ini demi mempertahankan reputasinya beliau. Tetapi ia memilih berdiskusi dengan peneliti muda. Menurut saya, sikap ini mencerminkan etika ilmiah yang baik, karena seorang ilmuwan seharusnya terbuka terhadap kritik dan perkembangan data baru. Tujuan ilmu itu bukan mempertahankan gengsi pribadi, tetapi mencari kebenaran yang paling mendekati kenyataan. Proses falsifikasi juga sangat penting dalam kasus ini. Falsifikasi adalah gagasan dari Karl Popper yang menjelaskan bahwa teori ilmiah harus bisa diuji dan berpotensi dibuktikan salah. Jadi, teori yang baik adalah bukan teori yang tidak bisa disentuh oleh kritik, tetapi teori yang siap diuji melalui penelitian baru. Dalam konteks kasus ini, teori lama tentang DNA sedang mengalami proses falsifikasi. Tim peneliti muda menemukan kondisi tertentu yang tidak sesuai dengan teori sebelumnya. Temuan itu menjadi tantangan terhadap teori lama. Namun, teori tersebut belum langsung dianggap salah total. Teori itu harus diuji kembali melalui eksperimen lain yang lebih luas dan lebih mendalam. Jika semakin banyak bukti yang menunjukkan kelemahan teori lama, maka teori tersebut bisa direvisi atau bahkan diganti dengan teori baru yang lebih mampu menjelaskan fakta. Menurut saya, inilah kekuatan ilmu pengetahuan.
Sains berkembang bukan karena semua orang selalu setuju, tetapi karena adanya kritik, pengujian, dan keberanian mempertanyakan teori lama. Perdebatan ilmiah bukan tanda kegagalan ilmu, melainkan tanda bahwa ilmu itu harus bergerak maju. Kasus ini juga mengajarkan bahwa seorang ilmuwan harus memiliki sikap rendah hati. Sebesar apapun sebuah teori, tetap ada kemungkinan untuk diperbaiki. Dengan begitu, ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan menghasilkan pemahaman yang lebih akurat tentang kehidupan dan alam semesta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.